Dia, Agathaku. Part 2. Lalu karena sebuah alasan, Agatha berubah. Mei tidak mau memberitahu alasannya, saya pun cukup menghargai privasinya itu. Kami beberapa kali jalan bertiga setelah mereka kembali dari liburan di Jepang. Kali ini, saya lebih sering memperhatikan Agatha, ternyata dia menarik sekali. Saya pernah mengajak dia membahas masalah filosofi, takdir dan segala macam topik, dan nyambung. Pendapatnya selalu tegas, gamblang dan belak-belakan. Saya suka ketika dia menyanggah pendapat saya, terkesan sangat berani, walau terlihat seperti pemberontak tapi menurut saya itu seksi. Lalu, Mei menyadari ada yang lain antara saya dan sahabatnya itu. Tentu saja Mei terang-terangan menentangnya. Alasannya bukan karena Agatha tidak pantas untuk saya, tapi justru sebaliknya. Tapi yang namanya manusia, semakin dilarang maka semakin tertantang. Saya berusaha meyakinkan Mei bahwa tidak ada pihak yang tersakiti. Lama-lama dia pun memberikan izin dan saya mulai mendekati Agatha. Tidak mudah untuk memberitahu Agatha bahwa saya ingin mendekati dia sebagaimana laki-laki mendekati perempuan yang dia suka. Menurut Agatha, semua perhatian yang saya berikan itu hanya sebatas perhatian seorang abang pada adiknya. Lalu suatu hari, saya dan Mei menjebak Agatha. Mei berpura-pura terlambat datang ke gereja, padahal Mei beribadah di gereja lain, jadi hanya tinggal kami berdua. Selesai ibadah, kami pergi makan dan mengobrol tentang banyak hal. Agatha mulai bercerita dari hal yang tidak penting sama sekali sampai opini tentang hal besar, entah kenapa terdengar menarik sekali bagi saya. Perlahan, kami mulai bercerita tentang pribadi masing-masing. Saya menceritakan tentang diri saya yang entah kenapa sulit sekali suka pada seseorang dan cepat sekali bosan, juga tentang pekerjaan saya. Akhirnya, Agatha mulai terbuka bahwa dia pernah jatuh cinta dengan seorang pangeran, lalu patah hati karena sadar bahwa dia tidak pantas. Klasik. Saya menawarkan diri untuk mengantar dia pulang, supaya bisa mengobrol lebih lama dengannya. Saya semakin jatuh cinta dengan Agatha. Dia tipikal perempuan yang keibuan, walau kadang petakilan tapi hatinya lemah lembut. Dia tidak pernah ragu untuk berbagi kepada pekerja atau pedagang yang dirasa membutuhkan. Walau kecil, tapi dia melakukan semuanya dengan penuh cinta, dan saya terinspirasi oleh dia. Agatha pernah bercerita bahwa di dekat rumahnya ada 4 supermarket yang berdekatan. Jika mau membeli sesuatu, maka dia akan berkeliling dulu ke 4 supermarket tersebut demi menghemat 1.000 sampai 5.000 rupiah. Tapi dia memberikan begitu saja 47.000 rupiah kepada bapak penjual tisu, memberikan tip 20.000 rupiah kepada driver ojol yang sudah tua, membelikan nasi padang beserta minuman kepada pemulung yang tengah kelaparan, atau memberikan roti dan payung kepada pemulung yang terjebak hujan bersamanya di depan minimarket. Semua hal di atas saya saksikan sendiri dan keluar dari mulut orang lain, bukan dari mulutnya sendiri. Bagaimana saya tidak jatuh cinta kepadanya? Di saat kehidupannya sendiri bisa terbilang terbatas, dia masih sempat memikirkan orang lain. Cinta itu juga datang beriringan dengan rasa penasaran saya kepadanya. Walaupun dia aktif sekali berbicara saat bertemu langsung, tetapi dia sangat berbeda pada saat chat. Jika saya kirim pesan jam 7 malam, baru akan dibalas besok paginya. Entah memang baru dibaca atau disengaja, saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas hal seperti itu membuat saya tidak pernah bosan dengannya.
Lama-kelamaan kami mulai jalan berdua tanpa perlu dijebak lagi. Setiap pulang dinas, saya membawakan sesuatu yang sedikit spesial dari yang lain untuk Agatha. Saya kirimin GoFood ke kampus atau tempat kerjanya. Dan akhirnya dia paham kalau saya suka dia sebagai seorang laki-laki. Perhatian ini bukan sekedar abang ke adik lagi. Tetapi Agatha menolak saya. Ini merupakan penolakan pertama yang pernah saya terima. Ketika banyak wanita lain yang lebih baik dari dia, baik secara fisik maupun materi dan menginginkan saya. Tapi, Agatha justru menolak saya. Alasannya karena kami berbeda dari banyak hal. Dalam hal umur saja, kami terpaut 14 tahun. Pernyataan cinta saya yang pertama pada saat saya berusia 33 tahun dan Agatha berusia 19 tahun. Dia tidak siap untuk itu semua, dari segi keuangan dan segala macam hal. Saya coba meyakinkan dia, kalau semua akan baik-baik saja, selama kami berdua berani mencoba. Saya juga meyakinkan kalau keluarga saya akan baik-baik saja, siapapun pilihan saya. Saat saya menanyakan bagaimana perasaannya kepada saya, Agatha menjawab, emang ada perempuan yang gak suka sama abang. Saya senang mendengar jawaban itu, tetapi dia malah menggantungkan saya. Dia meminta ruang untuk berpikir, dan saya berikan. Yang membuat saya semakin kagum dengannya, dia bertingkah seperti biasanya, seperti tidak ada masalah di antara kami. Kami masih sering berbincang panjang, jalan dan melakukan berbagai hal bersama. Desember lalu, saya melakukan hal ceroboh. Saya nekat mendatangi kakak dan keluarga besarnya di hari Natal. Semua saya lakukan murni untuk mendapatkan hatinya, demi menunjukkan bahwa saya serius dengan dia, tetapi disalahartikan olehnya. Saya disambut baik oleh keluarga besarnya. Ketika mereka tahu pekerjaan saya, semua bereaksi seolah bukan masalah. Mereka tidak berkomentar tentang perbedaan usia kami yang mencolok. Mereka bahkan mungkin tidak ada masalah kalau seandainya Agatha akan menikah dalam waktu dekat walau usia keponakan mereka masih terbilang muda. Tetapi oleh Agatha, saya dianggap seperti sedang memamerkan kelebihan saya dan saya sedang show off kalau saya bisa mendapatkan apapun dan siapapun yang saya mau dan Agatha marah sejadi-jadinya. Walau saya tidak begitu paham di mana letak kesalahan saya selalu meminta maaf. Menjelang tahun baru, saya akan dinas ke luar negeri selama sebulan. 2 hari sebelum keberangkatan, saya menunggu Agatha di restoran tempat dia bekerja, ingin meminta maaf sekaligus pamitan. Malam itu menjadi malam yang cukup menegangkan bagi saya. Saya dimaafkan sekaligus diberikan jawaban atas perasaan saya yang sudah digantung selama berbulan-bulan, dan jawaban itu adalah tidak. Saya berusaha menanyakan alasannya, tidak lupa saya meyakinkan kalau dia tidak perlu minder atau apapun karena keluarga saya tidak ada yang mempermasalahkannya. Lalu, saya diberikan penjelasan sejelas-jelasnya beberapa hari setelah saya sampai di tempat dinas. Dia, Agathaku, gadis malang korban kekejaman dunia. Dia jauh lebih dewasa daripada orang dewasa. Percayalah, dia hanya gadis belia yang baru menginjak usia 20 tahun, tetapi pemikirannya jauh lebih dalam daripada usianya. Akhir Januari lalu, setelah saya kembali ke Indonesia, Agatha menolak ajakan saya dalam bentuk apapun. Saya mungkin sudah diblok dari semua sosial media. Sejujurnya, saya masih mengharapkannya, dan saya tidak ada niat untuk mendekati siapapun saat ini.
The end.